Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Jadi tadi kita sudah membahas ya pola interfraksi destruktif dan konstruktif begitu. Pola konstruktif terjadi saat beda lajurnya adalah n kali lambda dengan n sama dengan bilangan bulat. Dan V-nya sama dengan 2N kali Pi dengan N sama dengan bilangan bulat. Lalu pola destruktif terjadi saat beda lajurnya antara gelombang 1 dan gelombang 2 sama dengan N plus setengah lambda dengan N bilangan bulat. Dan destruktif terjadi saat V-nya 2N plus 1 kali Pi dengan N-nya adalah bilangan bulat gitu ya intinya. Kemudian kita lanjutkan prinsip Huygens. Prinsip Huygens merupakan prinsip dasar dari interferensi yang menyatakan bahwa tiap titik, each point on primary wavefront, tiap titik pada muka gelombang itu berlaku sebagai gelombang baru. Jadi di sini kita lihat bahwa ada titik-titik ya, titik-titik muka gelombang. Nah, titik-titik muka gelombang ini dianggap sebagai gelombang baru gitu ya, sumber gelombang baru. Nah, makanya nanti hasil dari semua gelombang ini akan terjadi pola interferensi gitu. Terjadi penggabungan gelombang. Jadi ini adalah prinsip dasar dari interferensi. Kenapa bisa terjadi interferensi? Ya karena setiap muka gelombang itu berlaku sebagai sumber gelombang baru ya, sehingga bisa terjadi interferensi atau penggabungan gelombang. Kemudian masih tentang interferensi, di sini kita menjelaskan tentang eksperimen atau praktikum ya. Eksperimen tentang celah ganda Young gitu. Bagaimana prinsip kerjanya? Kita lihat ya. Namanya celah ganda ya, berarti ada dua celah ya, celah 1 dan celah 2 yang kita simbolkan dengan S1 dan S2. S1 ini corresponds to source 1, S2 correspond to source 2. Kenapa source? Karena celah ini dari celah ini akan timbul gelombang baru, source baru gitu ya. Jarak antara S1 dan S2, jarak antar celahnya adalah A. Kemudian ada gelombang dengan panjang gelombang lambda yang merambat dengan arah rambatnya ini arah panah ya ke arah horizontal, dan muka gelombangnya ini adalah garis lurus ke arah vertikal. Kalau saya gambarkan itu gelombangnya seperti ini. Mohon maaf, ini agak ya, jika titik-titik tertinggi ini kita hubungkan dengan garis ya, maka yang terbentuk adalah garis lurus vertikal. Nah, ini disebut bahwa muka gelombangnya itu lurus atau line wavefront. Muka gelombang yang lurus. Sedangkan tadi kita juga sudah belajar tentang muka gelombang yang sirkular ya. Jadi ada yang bentuknya muka gelombangnya itu sirkular, ada yang garis lurus gitu. Ya, tergantung dari penyebarannya. Kalau semakin menyebar maka semakin sirkular. Baik, setelah melewati celah gitu, maka dia akan merambat. Setelah melewati celah 1 dia akan merambat. Kemudian kita lihat pola interferensinya itu dari layar ini, kita anggap layar. Kita pengen tahu pola interferensi yang terjadi pada titik pengamatan P ini, apakah destruktif atau konstruktif. Nah, itu bisa dilihat dari intensitasnya. Nah, dari sini kita bisa menghitung intensitas. Penghitungan intensitas itu dari R kuadrat ya, resultan dari dua gelombang ini pada titik ini itu R. Nah, ini dikuadratkan, itulah sama dengan intensitas gitu ya. Baik,
Nah, kita anggaplah dari source 1 ini merambat gelombangnya ya ke titik pengamatan dengan jalur L1. Sedangkan dari titik S2, source 2 ini merambat ke titik pengamatan dengan laju L2. Lajur ya, kalau lajur kan kecepatan. Laju L2 gitu ya. Dengan jarak L2 gitu. Maka ada perbedaan jarak antara L1 dan L2 yang disebut dengan delta L. Delta L ini garisnya ini sebesar ini. Jika theta ini kita anggap adalah sudut yang dibentuk antara garis lurus horizontal dengan garis yang dari tengah sini ke titik pengamatan, itu theta, maka kita juga bisa anggap merefleksikan theta itu di sini. Sehingga delta L atau beda lajurnya, beda jalurnya itu sama dengan beda jaraknya ya, atau tadi kita sebut dengan S beda jarak sama dengan delta L sama dengan A sin theta gitu kan. Kalau di sini A ini theta, maka delta L sama dengan A sin theta gitu. Oke, kemudian kita bisa anggaplah R ya. Tadi kita mencari R. R-nya ini adalah resultan. Kita anggap yang gelombang pertama ini sama dengan A cos omega T min K L1 gitu ya. Karena L1 itu jaraknya. Kemudian si 2 adalah A cos omega T min K L2 gitu. Maka si 1 dan si 2 ini adalah resultan. Ya. Resultannya sama dengan ini A cos omega T min KL 1 plus cos omega T min KL 2 gitu. Sehingga dihitung-hitunglah dengan menganggap theta ini sangat kecil, cos tetanya mendekati 1. Sehingga ini kita kuadratkan menjadi seperti ini ya. Intensitas adalah resultan kuadrat. Sehingga ya dari situ kita bisa menghasilkan rumus ini bahwa intensitas itu sama dengan I0 cos kuadrat K delta L per 2. Dengan I0 itu adalah intensitas di saat titiknya itu titik pusat gitu. Kalau di sini ini. Jadi di sini I0-nya. I0 itu yang lurus terhadap celah, tegak lurus terhadap celahnya ya. Kita ambil titik awalnya adalah ini I0. Ini terang gitu ya. Terang ke 0 gitu. Kemudian di sini misalnya terang ke 1 gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan I0. I0 ini ya intensitas saat 0 ini. Saat di titik O. Titik referensi gitu ya. Oke, kemudian bagaimana hubungan antara delta L dengan theta? Kita mau mencari I fungsi theta itu berapa. Nah, delta L kita tahu sama dengan A sin theta ya. Jadi delta L-nya kita ganti dengan A sin theta. Dengan sin tetanya itu kan mendekati 0, sangat kecil. Tetanya sangat kecil sehingga sin theta mendekati theta. Sehingga A sin theta itu mendekati A theta. Nah, maka delta L-nya kita ganti dengan A theta di sini. Ya. Kemudian K-nya ini sama dengan 2pi per lambda gitu. Nah, dirubah saja sehingga I fungsi theta adalah ini. Ya. Jadi kalau kita tahu tetanya itu berarti sudut yang dibentuk antara garis vertikal ini dengan poin ya. Kalau kita tarik garis ini ke titik pengamatan itu adalah theta. Maka ini tetanya bisa diukur, kemudian A-nya juga bisa diukur gitu ya. Lambdanya ini kita tahu misalnya ya. Kita tahu lambdanya berapa, maka kita bisa memprediksikan pola interferensi fungsi theta itu. Nah, kenapa fungsi theta? Karena kalau tetanya berbeda-beda ini maka pola interferensinya kan akan berbeda-beda intensitasnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita nggak tahu theta tapi taunya X gitu, maka kita harus mencari hubungan antara theta dengan X
gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau misal kita punya garis seperti ini ya, dengan ini L, ini theta, kemudian ini X gitu ya, maka gini ya, theta gitu, X, maka X itu kan sama dengan L theta ya gitu. Jadi besarnya ketika tetanya sangat kecil, maka X sama dengan L theta gitu ya. Jadi ini adalah hubungan antara X dengan theta, bahwa X sama dengan L theta. Kalau kita tahu jarak antara celah dengan layar, maka dan tahu X-nya, maka tetanya juga bisa dicari atau sebaliknya gitu ya. Jadi ini hubungannya. Kemudian kita tahu ya di sini X sama dengan L theta, dan kita tahu theta tadi, kita tahu kan delta L itu sama dengan A theta ya. Nah, ini terjadi interferensi konstruktif jika delta L sama dengan N lambda gitu. Maka interferensi konstruktif terjadi saat A theta sama dengan N lambda. Maka tetanya sama dengan N lambda per A. Sehingga tetanya bisa diganti dengan N lambda per A, L-nya tulis lagi gitu. Jadi pola interferensi konstruktif terjadi itu di X sekian gitu ya. Nah, kemudian untuk yang destruktif terjadi saat ya diganti saja, bahwa tadi untuk yang destruktif ini ya konstruktif ya. Untuk yang destruktif itu delta L-nya itu harus sama dengan N plus setengah kali lambda. Itu yang destruktif. Jadi beda lajurnya itu harus N plus setengah kali lambda gitu ya. Nah, delta L-nya tadi A kali theta N plus setengah lambda gitu kan. Maka tetanya sama dengan N plus setengah lambda per A gitu. Maka X untuk yang destruktif sama dengan theta dikalikan L dengan tetanya yang ini, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini untuk yang destruktif, ini untuk yang konstruktif, begitu ya. Oke, jadi misalnya nih kalian praktikum sederhana lah, kalian punya lampu gitu ya, lampu kayak gimana gambar lampu? Nah, gini. Kemudian di sini bikinlah celah gitu ya, celah dari kertas. Tapi kertas itu nggak bisa, mungkin harus tebel, karton mungkin ya. Yang mana nanti ya cahaya yang keluar dari karton itu ya cuma dari celah ini. Jangan sampai yang sini juga ada yang keluar, artinya harus opak. Opak itu lawannya transparan. Ya. Jadi harus opak itu cahaya itu tidak bisa keluar dari situ gitu. Ya, tidak tembus cahaya gitu, maksudnya opak itu tidak tembus cahaya. Jadi anggaplah ini karton ya. Karton kalian beri celah gitu, dibolongi. Maka kemudian di sini ada dinding gitu, misalnya kalian melihat polanya di dinding itu. Lalu amatilah di situ yang paling terang ya, dengan terang tetangganya gitu. Paling terang ini, kemudian terang tetangganya ini. Nah, anggaplah itu X gitu. Karena antara terang dan terang, maka kita harus pakai yang rumus yang ini, yang konstruktif. Jadi X-nya berapa, kemudian N-nya kan 1, karena antara titik 0 pengamatan ke terang ke 1 gitu. Tapi kalau misalnya di sini ada banyak terang gitu ya, misal di sini pengamatannya adalah terang ke 1, 2, 3, 4, maka N-nya kamu isi 4 gitu. Tapi kalau titik pengamatannya di sini
ya berarti n-nya sama dengan 1 gitu. Di sini n sama dengan 1, n sama dengan 2, n sama dengan 3, n sama dengan 4. Karena dari terang ke terang kalian harus pakai rumus yang ini. X-nya masukkan, n-nya menyesuaikan ya, di mana letak X-nya itu di terang keberapa gitu. Kemudian lambdanya ini yang kita cari, iseng-iseng nyari lambda lampu. Lampu ini panjang gelombangnya berapa gitu ya. L-nya kan bisa diukur ya dari karton itu ke mana? Ke dinding. Dan A-nya juga bisa kalian hitung sendiri gitu, ukur sendiri. Misal jarak antar celah ini berapa gitu. Nah, iseng-iseng lah ternyata ketemu lambda lampunya berapa. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan nih kan paling gampang memang terangnya ya. Kalau misal kamu iseng-iseng aja lah antara gelap 1 di sini nih, gelap 1 dengan gelap 2 di sini. Ya nggak apa-apa gitu, kalian ukur jaraknya ini berapa X-nya itu X1 gitu ya. Maka ya di sini bisa, tapi harus antara gelap dengan gelap gitu. N plus setengah lambda L per A gitu. Dengan L-nya bisa diukur, A-nya bisa diukur, lambdanya bisa ketahuan. Jadi tergantung kalian pakai yang mana, gelap-gelap atau terang-terang. Oke, kemudian di sini ada contoh soal. In Young's double slit arrangement pada arrangement itu apa? Pengaturan celah ganda Young ya, jadi pada eksperimen celah ganda Young lah. Assume the slit separation D. Jadi slit separation itu kalau di sini A ya, kalau tadi A, kalau di sini D sama dengan 0,1 mm. And slit screen distance antara celah dengan layarnya itu adalah D besar, kalau yang tadi L. Jadi ini adalah A-nya, ini adalah L-nya. 50 cm. If a separation between neighboring maxima or minima, ya. Jadi jarak antara tetangga terdekat maksimum atau minimum. Jadi jarak antara tetangga terdekat misal dari sini ke sini atau dari sini di sini ke sini itu sama dengan 2,5 mm. Maka panjang gelombangnya berapa gitu. Ya anggaplah kita pakai rumus yang tadi ya, yang terang-terang ya, yang ini maksimanya. Kita ambil yang maksima, D-nya dimasukkan, L-nya, A-nya dimasukkan D kecil, delta Y-nya itu berarti tadi ya ini 2,5 gitu ya, dan jangan lupa dikonversi, maka lambdanya adalah sekian Armstrong gitu, sekian atau 500 nanometer. Nah 500 nanometer ini sekitar warna apa ya, kayaknya kuning ya, kuning gitu ya, seperti itu contohnya. Nah contoh lagi di sini adalah two loudspeaker, ada 2 loudspeaker connected to a common audio amplifier are 5 meter apart gitu. Jadi jarak antar kedua speaker ini adalah 5 meter. Nah speaker ini kan menghasilkan gelombang ya, gelombangnya gelombang suara. Dari sini kemudian as one walks along a straight path, jika ada orang yang berjalan gitu away from the speakers. Jadi ini orang berjalan dari sini ke sana gitu. Anggaplah dari sini ke sana berjalan dengan jaraknya itu 100 meter. Find the separation distance delta Y between two maxima in the observed intensity gitu. Jadi intensitasnya itu berapa antar tuh maksima, antara 2 maksimum. Jadi kita bisa pakai rumus yang tadi, yang ini ya, yang ini. L theta sama dengan N lambda L per A, X sama dengan N lambda L per A gitu. Atau ini rumusnya ya, dimasukkan saja delta Y nya ini yang dicari, lambdanya itu
ini ya diketahui. Kemudian, nah ini besar sih lambdanya karena gelombang suara kan. D-nya jarak antar dari sini ke sini 100 gitu ya. Maka jarak dari antara dua maksimum ini adalah 6 meter. Gitu. Ya. Ya, artinya kalau orangnya itu berada di sini, ya dia denger deh. Kalau di sini dia nggak denger gitu ya, karena di sini kan posisinya dia rendah gitu intensitasnya. Jadi seperti itu. Kalau di sini kedengeran, tapi agak samar-samar. Kalau di sini denger lagi gitu. Jadi gitu. Baik, ini next apa? Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya tentang masih tentang interferensi, tentang Michelson spectral interferometer.